Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rabi Firzatullah from MNG 25CX with NPM 254055. In here, I want to presentation about komunikasi bisnis. Let the presentation begin. Apa itu komunikasi bisnis? Proses pertukaran informasi, ide, dan instruksi secara efektif di dalam atau di luar organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Kompetensi utama komunikator bisnis ialah untuk mencapai komunikasi yang efektif. Seorang profesional harus memiliki atribut berikut. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, kolaborasi dan kerjasama tim, mampu membangun hubungan kerja yang positif dan kooperatif dengan berbagai pihak dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen waktu, yaitu disiplin dalam mengatur jadwal komunikasi dan penyelesaian tugas agar target tercapai tepat waktu. Selanjutnya, kemampuan teknis, yaitu mahir dalam mengoperasikan perangkat komunikasi modern dan aplikasi perkantoran. Dan yang terakhir, kemampuan bahasa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan kemampuan bahasa Inggris yang memadai untuk lingkungan kerja global. Selanjutnya, apakah tujuan utamanya? Komunikasi dalam dunia bisnis tidak sekedar bertukar pesan, namun memiliki 3 tujuan strategis utama. Yang pertama, memberikan informasi, yaitu menyampaikan data, fakta, kebijakan atau prosedur kepada pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, melakukan persuasi, yaitu meyakinkan atau memengaruhi pihak lain agar memahami, menyetujui, dan mengambil tindakan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, membangun kolaborasi, yaitu mendorong terciptanya kerjasama yang solid antara individu, tim, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada arah aliran komunikasi bisnis. Itu dibagi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal. Di internal ada komunikasi ke bawah, yaitu aliran informasi dari manajer atau atasan ke bawahan. Selanjutnya ke atas, yaitu aliran informasi dari bawahan ke atasan. Dan yang terakhir, horizontal, komunikasi yang terjadi antara rekan kerja atau departemen di tingkat hierarki yang sama. Selanjutnya, komunikasi bisnis internal, yaitu pertukaran informasi antara perusahaan dengan pihak luar untuk membangun citra dan kerjasama. Contoh pihak yang terkait ialah pelanggan, pemasok, investor, media, dan pemerintah. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Untuk menyampaikan pesan dengan efektif, seorang profesional harus menguasai berbagai bentuk komunikasi berikut. Yang pertama, komunikasi verbal atau lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi tertulis. Yang keempat, komunikasi visual. Lalu, ada hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, hambatan sematik. Terjadi karena perbedaan penafsiran kata atau penggunaan jargon teknis yang terlalu rumit. Yang kedua, hambatan fisik dan teknis. Gangguan yang bersifat nyata atau berasal dari media komunikasi. Ketiga, hambatan psikologis terkait dengan kondisi emosional, persepsi, atau prasangka antara pengirim dan penerima pesan. Yang terakhir, hambatan struktural atau organisasi, berasal dari sistem atau hierarki perusahaan yang terlalu kaku. Dan yang terakhir, prinsip 7C dalam komunikasi efektif. Yang pertama ada clear atau jelas, yaitu fokus pada satu tujuan atau pesan utama agar tidak membingungkan penerima. Yang kedua, konsis atau ringkas, yaitu menyampaikan poin penting secara langsung tanpa kata-kata yang tidak perlu.
Yang ketiga, konkret atau konkret. Gunakan fakta, data, dan argumen yang spesifik, bukan sekedar asumsi. Yang keempat, korek atau benar. Pastikan tata bahasa tepat, informasi akurat, dan sesuai dengan etika bisnis. Selanjutnya, koheren, yaitu pesan harus logis dan memiliki alur yang menyambung dari awal hingga akhir. Selanjutnya, komplit atau lengkap, memberikan semua informasi yang dibutuhkan agar penerima bisa mengambil tindakan. Yang terakhir, courteous atau sopan, yaitu menjaga nada bicara yang positif, profesional, dan menghargai audiens. I think enough for the presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.